Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang Kok mulia. menyela-nyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah damai, dia minta maaf terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dahulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai? Saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami pertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang Kok mulia. menyela-nyela terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan Saudara yang mulia? ini- Apakah diperkenankan? saudara kenal sama Fatia? Sepertinya ruangan Yang sidangnya mulia, panik ya teman-teman ya. saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak Yang ada. mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk memberikan sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Baik. Sebelum kami lanjut menanyakan saudara satu saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan satu saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, saya merasa bahwa mungkin ya hampir semua orang yang ada di sini sudah mengetahui siapa Pak Luhut, terutama nama beliau ini kan semakin dikenal oleh masyarakat ketika beliau diberikan kepercayaan oleh Pak Jokowi waktu sebagai RI 1 untuk menjadi salah satu menteri dengan berbagai macam tugas yang juga diberikan oleh Pak Jokowi. Makanya pada waktu Pak Jokowi sebagai RI 1 dan kemudian Pak Luhut ini menjadi salah satu menterinya, Pak Jokowi kan juga dikenal sebagai seseorang yang cukup dekat dengan Pak Luhut, bahkan seringkali disebut sebagai orang yang sangat mempercayai Pak Luhut, karena ketika ada sebuah kasus, ketika ada sebuah soal yang kemudian membutuhkan penanganan cepat, biasanya
Pak Jokowi memanggil Pak Luhut dan kemudian tugas itu dipercayakan agar diselesaikan dengan secepatnya dan sebaik-baiknya. Makanya kan pada waktu Pak Luhut menjadi menterinya Pak Jokowi itu kan seringkali disebut sebagai menteri segala urusan. Mungkin teman-teman juga masih ingat itu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, bahkan di zamannya Pak Prabowo sekarang pun juga sebagai RI 1, lagi-lagi Pak Luhut ini diberikan kepercayaan yang luar biasa dengan posisi yang strategis. Beliau kan menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya. Jadi itu bukan posisi yang biasa-biasa Bapak Ibu, itu posisi yang sangat luar biasa sekali dan dekat sekali dengan Pak Prabowo Subianto. Maksudnya kan berada dalam lingkaran pemerintahan Bapak Ibu ya. Tapi teman-teman semua, meskipun beliau ini dipandang sebagai tokoh yang berpengaruh dan juga bekerja dengan luar biasa, bekerja keras, dan banyak yang kemudian mengaguminya, tetapi juga tidak sedikit yang berseberangan dengan beliau, baik dalam hal statementnya, baik dalam hal kebijakan yang dirumuskan, maupun dalam metode-metode ketika melakukan pekerjaan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu yang sedang diperbincangkan beberapa jam belakangan ini selain dari persidangan ini Bapak Ibu semua, tadi saya cek sebenarnya kan persidangan itu sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu sekalian, dan ini kan terkait dengan Pak Luhut hadir sebagai saksi yang mana beliau kan membuat sebuah laporan perihal pencemaran nama baik. Nah, pada waktu itu pun juga sebenarnya banyak yang bersikap pro terhadap Pak Luhut, setuju untuk langkah yang diambil itu memang pada akhirnya harus melalui jalur hukum karena kita ini bangsa dan negara hukum. Tapi juga tidak sedikit yang kemudian menganggap bahwa harusnya nggak perlu langkah-langkah yang seperti itu. Memang kalau menjadi public figure ya, menjadi tokoh di ruang publik itu ya pada akhirnya akan sering diperhadapkan dengan pilihan antara boleh dan tidak boleh, disukai tidak disukai, disetujui tidak disetujui, dan berbagai macam reaksi. Tapi itu sebenarnya hal yang sangat lumrah ya. Dan itu justru menunjukkan berarti demokrasi di bangsa kita Indonesia ini berjalan dengan baik. Makanya ada narasi pro kontra, ada narasi yang kemudian terus berkembang dari waktu ke waktu dengan berbagai macam dalil dan perspektif yang kemudian dipresentasikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, perlu ya kita ketahui bersama-sama bahwa Pak Luhut ini orang yang kemudian bekerja keras ya, meskipun ada beberapa orang yang menganggap beliau ini tidak seperti yang mereka harapkan. Bagi saya sih itu bebas-bebas saja ya, siapa saja kan boleh kemudian memberikan pilihan terhadap sesuatu. Tapi maksud saya bukan berarti beliau ini tanpa kekurangan, bukan berarti beliau tanpa kelemahan. Bahkan kan hari-hari ini juga sedang hangat nih perbincangan mengenai Pak Luhut dan Pak Purbayang, Menkeu, Menteri Keuangan kita yang baru dilantik sekitar 1 bulan lalu ya oleh Pak Prabowo Subianto karena mengenai ini teman-teman anggaran APBN dan segala macamnya itu. Nah, memang inilah yang sedang terjadi di ruang publik kita hari ini. Tapi apapun itu teman-teman, bagi saya kalaupun ada orang-orang yang kemudian setuju tidak setuju, itu sesuatu yang wajar dan itu baik adanya, karena memang kita juga membutuhkan orang-orang yang berada pada posisi kontra untuk ikut mengawasi penggunaan kekuasaan ini tidak melenceng, tidak keluar dari jalurnya, tidak keluar dari yang seharusnya. Jadi orang-orang yang mengkritisi, orang-orang yang kemudian berada pada posisi mengawasi, memantau, bahkan ada juga ya yang mencari-cari kesalahan teman-teman ya. Kadang-kadang saya melihat itu dalam tanda kutip itu diperlukan ya, agar kekuasaan itu kemudian tidak semata-mata karena didukung, diiyakan, disukai, disetujui hingga pada akhirnya keluar dari jalurnya. Jadi kalau saya teman-teman pada sesi ini mencoba ya melihat mengenai dinamika itu pada posisi yang tidak berpihak ya pada siapapun, supaya kemudian setidaknya kita bisa berpikir objektif ya. Kalau benar ya oke, kita support ya, kita dukung ini benar adanya. Tapi kalau kemudian tidak benar ya jangan didukung lah. Kalau ya, kalau enggak. Yang lebih daripada itu ya nggak usah lagi ya. Kalau saya melihatnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi teman-teman semua, memang pada waktu yang lalu perihal laporan dari Pak Luhut ini kan yang kemudian melaporkan tentang adanya pencemaran nama baik, itu kan pada akhirnya kasusnya udah selesai ya.